Halo teman-teman, ini menjawab dari pertanyaan teman-teman ya di Instagram maupun di YouTube gue ya yang belum terjawab. Silakan teman-teman berkomentar di YouTube ataupun di Instagram ya. Ini akan kita mulai menjawab teman-teman. Dimulai dari YouTube. Ini video mengenai NPPN 2025 wajib dicetak sekarang ya dan 2026. Ada pertanyaan dari Bapak Indra Kusuma. Setelah mengajukan, apakah 2025 tidak diperiksa dan dikenakan tarif NPPN? Pak, padahal sudah lebih dari 7 tahun pakai 0,5%. Jawabannya tidak masalah ya, tidak masalah. Pemeriksaan itu hal yang mungkin terjadi, gitu. Mungkin terjadi dan kita harus selalu siap, gitu. Orang tidak akan tiba-tiba diperiksa hanya gara-gara dia tarik surat NPPN gitu loh. Enggak ya, enggak ada hubungannya sama sekali bahkan ya. Oke, thank you Pak Indra, semoga terbantu. Bapak Robi Satrio Malangko, berapa tahun ke belakang kita boleh melakukan pembetulan SPT orang pribadi? Bebas saja, bebas saja. Bapak mau pembetulan 10 tahun lagi ke belakang juga boleh, 20 tahun ke belakang juga boleh. Negara tidak akan membatasi orang yang mau jadi benar. Gitu teman-teman ya. Orang yang mau jadi benar, mau lapor sesuatu yang sudah salah, mau dibenerin, negara tidak akan mencegah, negara tidak akan mempersulit. Oke, jadi silakan dibetulkan. Apalagi kalau ada tambahan pajak. Kalau ada tambahan pajak, negara senang sekali ya. Jadi tidak akan dipermasalahkan. Thank you Pak Robi Satrio. Bapak Chandra Koawan, nenek wariskan rumah kepada cucu. Apakah bisa minta SKB? Jawabannya bisa. Minta SKB. Rumah ada didaftarkan dalam SPT Harta, seharusnya tidak pengaruh rumah itu sudah atau belum dilaporkan di SPT almarhum. Kemudian, apakah cucu harus punya harta berupa uang di dalam SPT-nya untuk dapat terima warisan itu? Jawabannya tidak. Di cucu tidak perlu ya, tidak perlu ada uang karena ini pemberian, bukan beli ya, bukan beli. Kalau beli harus ada uang. Thank you Pak Chandra, semoga terbantu. Bapak Van de Broin, kenapa kalau sudah memilih UMKM 0,5% masih harus mengajukan NPPN? Karena begitulah aturannya di Per 17 tahun 2015 ya. Jadi ini masalahnya hukum. Ini bukan masalah logika ya. Kalau mengenai logika mah ini betul-betul mempersulit wajib wajib pajak ya, mempersulit, merepotkan, mempersusah kita. Tetapi kan ini bukan ngomongin siapa yang susah, siapa yang nggak susah ya. Ini ngomonginnya hukum. Menurut hukum memang mesti begitu. Oke, thank you Pak Fande. Bapak Terminal Jaya, saya sewa rumah sebagai penyewa. Tetapi waktu saya mau lapor SPT, datanya muncul di Kortes lampiran 2A penghasilan final. Bukannya kalau saya sebagai penyewa seharusnya tidak masuk ke saya kan, Ko? Oke, betul, betul. Betul. Dan tertulis sudah dibayar oleh pemilik rumah. Bukannya seharusnya muncul di SPT pemilik rumah sebagai penerima penghasilan. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan si pemilik rumah tidak paham. Dia bayar PPh sewa itu pakai NPWP Bapak, gitu loh. NPP Bapak selaku penyewa. Ini ini oke, itu harusnya gimana ya? Apakah mau diberikan atau dihapus? Makasih kok, dihapus ya. Itu perlu dihapus. Nah, dari sistem Cortex-nya Bapak, kasih tahu ke pemilik bangunan, ke depannya bayar sendiri, lapor sendiri, nama kamu sendiri ya, gitu. Jangan pakai nama saya sebagai penyewa. Gitu ya, Pak Terminal, thank you. Bapak Muhammad Latif, saya kan sudah badan PTP dan ada PPh yang mau saya kreditkan. Apakah saya menggunakan fasilitas pasal 31E atau gimana? Yes, pakai 31E jika Bapak tidak pakai PPh final UMKM 0,5%. Tapi kalau kata AR, katanya langsung gunakan 0,5%. Setuju, setuju. Bapak lebih baik gunakan PPh final 0,5% UMKM saja kalau masih dalam waktu 4 tahun ya. Tapi di fasilitas pajak tidak ada yang 0,5%. Mohon arahannya. Ini SPT Badan, Pak ya? Ini SPT Badan kan? Ini SPT Badan. Bisa kok, bisa kok. Coba di otak-atik ya. Coba di otak-atik. Bisa kok.
Dan pastikan PTP ini mencetak suket PP55 juga. Seharusnya bisa ya. Thank you Pak Muhammad. Bapak Yogi, kok kalau kasus di saudara saya seperti ini? Emasnya fiktif, tapi waktu zaman PPS itu ikut emas itu, jadi sudah bayar PPS atas emas. Pertanyaannya tetap dimunculkan saja emasnya di SPT OP 2025. Nah, menurut saya ya, menurut keyakinan saya ya, eh, kalau mau lebih baik jujur gitu. Artinya barang yang tidak ada maka tidak perlu dilapor gitu. Nah, emas itu bisa dihapus. Oke, dengan catatan tidak menambah harta yang lain. Artinya tidak dikonversi ke harta yang lain. Artinya bukan dijual gitu. Nanti suatu hari dipanggil AR, maka berikan penjelasan gitu ya bahwa itu emas fiktif sejak dari awal. Begitu Pak Yogi, semoga terbantu. Bapak enak hoki. Kok baru buka usaha supplier tapi belum punya NPWP? Mesti bayar pajak nggak kok? Karena baru coba-coba. Jangan buat dulu kan baru coba-coba. Ya setuju sih. Eh, Gini Pak, menurut saya ini ya, menurut saya lebih baik tertib administrasi sejak dari awal gitu. Kalau coba-coba ini tidak mau buat NPWP, nanti usaha sudah sibuk, sudah gede, toh lupa gitu loh, lupa buat NPWP. Tiba-tiba harta udah bermiliar-miliar, lupa bikin NPWP. Ketika disuruh bayar pajak 30% kagak mau gitu kan. Jadi alangkah baiknya dari awal setting itu udah benar dari awal gitu loh. Kalau emang punya usaha, ya mesti punya NPWP gitu. Kemudian kan ada gratis yang tidak kena pajak kan, 500 juta nggak kena pajak gitu. Jadi sudah tertib dari awal lebih baik. Kalau kita nggak tertib dari awal, nanti ketika lagi on the way, lagi jalan nih, udah nggak berhenti nih, tiba-tiba udah punya harta di mana-mana, lupa punya NPWP gitu. Keenakan gitu loh ya. Nah, thank you Pak Ena Hoki. Bapak Hendri Gozali. Saya UMKM 0,5%, 2025 ada ajukan MPPN, ada keterangan konteks diproses tapi tidak keluar. Dan 2026 juga diajukan diproses sampai hari ini juga tidak keluar. SPT 2025 saya tetap pakai 0,5%. NPPN tidak pengaruh sama 0,5% sebagai benang ecen. Oke, thank you. Ini cuma pemberitahuan ya. Thank you Pak Hendri. Ibu Adi Satria, saya sempat tanya ke KPP untuk WP UMKM yang masih memenuhi syarat 0,5%, apa perlu cetak MPPN buat jaga-jaga soal bla 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 bla. Petugas pajak bilang langsung pakai PPh final aja, ngapain cetak MPPN? MPPN itu untuk pekerja bebas, tambah bingung deh. Nah itu karena petugas pajaknya nggak ngerti ya. Oke, thank you Pak Adi. Lanjut ya, ini ada video mengenai korteks dan ilusi pemeliharaan. Bapak Sandy, kok kalau ada tanah bangunan udah dilapor di SPT lewat teks amnesti, itu merupakan warisan dibagi 5 orang. Bagaimana cara lapor nilai saat ini? Oke, nilai saat ini adalah nilai NJOP di kartu PBB. Oke, dibagi 5 juga ya, sesuai proporsinya sendiri. Proporsi kita sendiri, gitu ya. Itu Pak Sandy, semoga terbantu. Luar biasa, Pak Muhammad. Pak sewa kontrak. Jadi yang goblok siapa? Ya Kemenkeu, ya pemerintah, kadang kandang koruptor. Jadi yang ngejebak rakyat siapa? Ya Kemenkeu, ya pemerintah, kandang koruptor. Hati-hati rakyat semua. Waduh, Awan China tidak paham konteks katanya Pak Ahmad ya. Tapi nggak pahamnya di mana. Oke Pak. Thank you Pak Ahmad dan kawan-kawannya. Silakan teman-teman berkomentar ya baik ataupun buruk. Semua akan kita terima ya. Mbak, ini mengenai dokter lewati 4,8 M, apa akibatnya? Ini yang live Instagram. Kok, apakah Ori masuk ke PPS ya? Karena saya ikutkan di PPS tahun 2022. Kalau enggak, apa sanksinya? Oke, gini. Jadi semua harta, termasuk Ori, adalah harta, gitu ya. Perlu dilapor di SPT tahunan, gitu. Jika belum dilapor dan sedang ada program TA atau PPS, maka bisa dilapor dan bayar di program tersebut, gitu kan? Kemudian, kalau enggak, apa sanksinya? Karena ORI tersebut saya investasikan tapi enggak buat e-reporting. Em,
Gini ya, harta yang tidak dilaporkan maka perlu dilaporkan sekarang ya, dan bisa saja dihitung pajaknya, oke? Karena kan harta itu harus cocok dengan penghasilan. Kemudian Bapak bilang, tapi nggak buat e-reporting, karena saya tidak tahu kalau harus melaporkan. Yang saya lihat reinvestasi cuma dividen, padahal saya tidak ada dividen, ada kupon dari obligasi. Sanksi berapa ya kok? Oke, saya masih kurang paham nih Pak, maksudnya Bapak apa ya? Jadi intinya reporting atas investasi PPS yang dulu bayar 6% atau 12%, eh, lupakan yang sudah terjadi. Fokus saja lapor sekarang gitu. Sekarang lapor Pak. Kalau yang sudah terjadi biarin aja. Mengenai denda nanti aja deh Pak, nggak usah pusingin sekarang. Ngapain kita pusingin? Kalau udah terbit surat denda, baru kita pikirin. Gitu Pak ya. Percuma kalau sekarang Bapak kehitung nih, kita tahu angkanya berapa. Terus apa manfaatnya? Apa gunanya? Hanya menambah beban dalam hati kan? Jadi nggak usah pusing Pak. Ya. Bapak Siang Cie 9582 Ko Awan, saya penggemar dan sering nonton channel Pak Jasmat. Terima kasih Pak. Saya mau tanya, SPT saya final UMKM diisi teman yang pada awalnya paham isi pajak yang manual. Dan dia juga tidak tahu kalau sekarang omset masih dihitung dulu 500 juta tidak kena pajak. Karena saya tidak diinfokan, jadi saya tetap bayar tiap bulan dari Januari ya. Dan di akhir tahun totalnya adalah 4,3 M. Oh. Jika di Kotes ditambah 500 juta lagi di Januari, maka akan lebih dari 4,8 M. Gimana solusinya? Supaya tahun depan masih bisa gunakan pajak final. Pernah coba PBK sebelum lapor SPT, ternyata untuk pajak final tidak bisa. Oke, satu, ajukan PYSTT untuk pajak masa Januari 2026. Oke, atau gini deh, hubungi AR dulu. Hubungi AR, tanyakan gimana solusinya. Gitu. Apakah bisa dihanguskan saja pajaknya? Gimana caranya? Oke. Kalau AR suruh ajukan PYSTT, ya udah gitu, ajukan PYSTT untuk masa Januari saja, Pak ya. Yang Februari nggak usah cuekin aja. Jadi intinya Bapak mengakui Januari itu omsetnya persis 500 juta. Jadi Januari nggak usah bayar, kalau Februari sudah betul. Oke, udah gitu aja. Gitu aja, Pak. Nggak usah pusing. Thank you, Pak. Pak siapa tadi? Pak Siang. Oke. Ibu Amalia, Pak Awan, jika dokter di Kortes tidak ada bukti potong PNS-nya, apakah saya masukkan di Kortes tidak ada bukti potong PNS? Apakah saya masukkan? Jawabannya masukin, Pak. Masukin apabila kita pegang ya, kita pegang bukti potong gitu. Namun tidak terdeteksi oleh Kortes. Jadi dong, kita tetap masukin ya. Jangan mentang-mentang nggak ketahuan Kortes, kita nggak mau lapor. Jangan juga ya, jangan juga. Yang lain dari swasta masuk semua. Dan apakah saya bisa pengurangan bukti potong? Gimana maksudnya? Bukti potong bisa saja dihapus ya, kalau memang data itu salah. Oke, kemudian PNS ya, itu kan A2 ya, A2 ya. Nah, setahu saya A2 itu PPh-nya final, atau maksudnya tidak kena pajak. Coba dicek lagi Pak ya, di A2-nya. Semestinya itu sudah nggak kena pajak. Lanjut Bapak Ala Boti Investment. Mau tanya kok, misalnya anak 15 tahun yang lalu belum punya NIK, dihibahkan rumah oleh orang tua. Dan sampai saat ini rumah itu masih di SPT orang tua. Saat ini si anak sudah lulus kuliah dan langsung kerja di luar negeri sehingga tidak ada MPP maupun SKPLN. Jika rumah tersebut akan dijual, apakah anak tersebut harus buat MPP untuk bayar PPh final? Oke, satu. Rumah itu disertifikat atas nama siapa? Kalau atas nama si anak, maka coba konsul ke notaris gitu. Bisakah langsung dijual tanpa buat NPWP? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan wajib buat NPWP dahulu gitu. Oke. Jika iya, apakah harus lapor SPT tahun sebelumnya dulu untuk memunculkan rumah hibah 15 tahun yang lalu itu? Oke, dua. Jika buat NPWP, si anak coba konsul ke notaris juga. Apakah perlu dimunculkan di SPT 2024 supaya bisa dijual di 2025? Gitu ya. Sebenarnya ini bukan masalah pajak, gitu. Ini masalahnya adalah di administrasi kenotariatan ya.
Lalu setelah transaksi ajukan NE karena sebetulnya bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, boleh boleh coba ajukan NE ya, atau ajukan surat SPLN, gitu. Tapi intinya adalah permasalahan ini, bukan masalah di pajak, oke? Karena harta itu sudah dilapor di SPT seseorang, gitu, seseorang. Jadi pajak tidak pusing. Yang pusing itu adalah balik namanya itu gimana? Proses balik nama itu susah. Oke. Ketika yang penting kan sudah dijual, sudah dilapor di SPT si ayah kan, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Secara pajak nggak ada masalah. Oke. Lanjut, Bapak Sutanto. Koreksi perlaporan reinvestasi hasil dividen dilapor setiap tahun berturut-turut selama 3 tahun di Cortex. Sudah tersedia opsinya laporan ke 1, 2, 3. Yes, sudah Pak. Yes. Yes, sudah ada. Oke, thank you Pak Anto, semoga terbantu. Oke, kita masih ada lagi. Ini sudah nggak ada ya. Wah, ada 50.000. Terima kasih Pak Patricia Lili, Ibu. Thank you, luar biasa. Makasih ya, sudah kasih bantuan. Thank you, thank you. Oh, ada di atasnya. Oke. Ada Ibu Bapak Sandy Maulina. Kok mau tanya, ternyata peraturan UMKM 500 juta awal bebas pajak. Kalau yang SPT 2005 Januari ditambahkan omset 500 juta. Kalau yang 2026 Januari terlanjur bayar. Solusi bagaimana? A. Apakah bulan berikutnya bayar terus SPT ditambahkan 500 juta di Januari seperti di 2025? Jawabannya yes. Masa Januari 2026 sudah pasti ditambah 500 juta ya omsetnya. Yang kedua, yang B ini. Ini kan A. Yang B, bulan 2026 tahun 2026 Februari. Pembayaran dikurangi pembayaran 2026 Januari. Oke. Masa pajak Februari 2026 kurangi omsetnya 100 juta. Gitu. Lakukan ini 5 kali ya. Februari sampai dengan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sampai Juni 2026. Udah, potong 100, potong 100, potong 100 kan terpotonglah 500. Sehingga omset total setahun menjadi betul. Oke? Oke, atau ada cara lain ya. Gini Pak, yang sudah saya kasih ini ya. Thank you, semoga terbantu. Ibu Valencio, kok kalau punya saham US dan emas digital, misalnya dari aplikasi Peluang, lapornya gimana dan apakah ada kena pajak untuk saham US? Makasih banyak. Oke, satu, saham US dilapor sebagai harta investasi saham seperti biasa. Yang kedua, emas digital dilapor sebagai emas batangan seperti biasa. Yang ketiga, keuntungan atas trading saham US. Nah, ini kena pajak progresif. Oke, di Indonesia. Gitu. Oke, lanjut Bu Valen. Thank you, Mbak Parji. Kawan mau tanya, jika seseorang baru bikin NPWP aktivasi jadi WP di 2025, di mana sebelumnya belum pernah bayar pajak. Lalu saat lapor 2025, dia laporkan semua harta. Apakah ada pemeriksaan atas harta dan laporan keuangan sebelum 2025? Jawabannya ada. Ya, sebaiknya jangan sebaiknya perlu dihitung penghasilan versus kenaikan harta, gitu. Kalau tiba-tiba ada harta, contohnya 2 miliar, maka harus ada penghasilan sebesar 2 miliar plus biaya hidup, nah, sebagai landasan atas munculnya harta itu, gitu. Boleh juga lapor SPT mundur, gitu, ke 2024, 2023, dan sebelumnya untuk melaporkan penghasilan, gitu ya. Oke, thank you Pak Bu Parji, semoga terbantu. Thank you. Bapak Aliang, kok saya UMKM 0,5% mau lapor ada LB, solusi gimana ya? Solusinya adalah omset Januari 2025 ditambahkan 500 juta di dalam laporannya. Oke? Jadi kalau omsetnya data 100 juta, Bapak lapor aja 100 plus 500, jadinya 600. Oke? Supaya tidak LB. Bagaimana pula orang yang jarang bahkan belum pernah pakai komputer terus harus pindah dari manual ke aplikasi digital.
Mustahil bisa. Apa artinya harus menggaji orang? Apa dibayar oleh DJP? Bisa ke kantor pajak ya. Bisa ke kantor pajak, ada tim penyuluh KPP di sana ya, bisa bantu. Oke, thank you Pak MNR. Ibu Elia Setiawan, siang kok mau tanya. Apakah data harta yang telah dilaporkan di 2025 otomatis bisa tampil di Kotes 2026? Seharusnya iya. Seharusnya iya dong. Buat apa bayar mahal 1,4 triliun kalau cuma mindahin data aja nggak bisa? Ini yang belum jelas, karena desainnya nggak jelas. Yang jelas nggak pernah dengar ya, sistem ini kan sistem ini akan dimengerti setelah kita coba-coba trial error berulang-ulang. Oke. Bapak Andri, kalau tabungan turun karena investasi rugi bagaimana? Contoh, misal ada tabungan 1M, investasi 500 juta, ternyata habis atau rugi. Hartanya turun lumayan. Bagaimana tingkat kewajaran hartanya? Tidak masalah ya, tidak masalah. Tidak masalah. Harta turun tidak akan jadi masalah. Gitu. Yang jadi masalah adalah harta naik tetapi penghasilan tidak mengimbangi. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau hartanya turun, walaupun habis juga nggak ada masalah. Apakah nanti akan jadi pertanyaan bagi AR, apakah bisa kena SPDODK? Enggak lah. SPDODK itu hal yang mungkin terjadi, teman-teman ya. Jadi kita harus siap. Cortex menurut saya tidak user friendly. Memang tidak user friendly ya, sejak kapan Cortex user friendly? Saya merasakan item demi item tampilan berbeda, petunjuk bahasanya membingungkan, sulit memahami apa formula yang dipakai, seperti apa rahasia jebakan Batman. Ya, Cortex ya, memang memang banyak ranjau ya, ranjau di di Cortex ya. Banyak bom ranjau di Cortex. Tapi ya mau gimana lagi? Lu mau gimana teman-teman? Mau marah sama sama DJP? Dikasih kentut lu sama DJP ya. Oke, teman-teman sementara itu ya. Jadi teman-teman silakan berkomentar di YouTube gua maupun di live Instagram ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan gua akan bisa menjawab. Oke, teman-teman sampai jumpa. Semoga terbantu.